Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sari, Sobandi MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan medan listrik dan medan magnet dalam sistem navigasi hewan. Adapun anggota kelompok-kelompok kami, yang pertama di sini ada Sulistia, ada saya sendiri, Syamudin Azizah, dan juga ada Yuni Asma Latifah. Boleh di next? Boleh di next? Untuk topik dari sistem navigasi ini ada dua, ada navigasi pada beberapa jenis hewan dan juga ada navigasi pada kapal dan juga pesawat. Next. Baik, di sini yang pertama ada navigasi burung. Nah, jadi kan burung ini tuh salah satu hewan gitu yang melakukan migrasi jarak jauh, dan mereka itu punya sistem navigasi yang bisa dikatakan luar biasa gitu. Jadi si burung ini tuh menggunakan medan magnet dari bumi untuk menentukan arah saat terbang jauh gitu, seperti saat berpindah tempat atau dari satu benua ke benua lain. Contohnya itu seperti burung robin Eropa, yang mana dia itu di Eropa Utara kan. Jadi burung ini tuh mampu menempuh ribuan km dan tetap sampai ke sama gitu berkat kemampuannya yaitu mendeteksi medan. Si burung ini tuh melibatkan protein khusus yang disebut nah jadi ya sistem navigasi burung ini tuh ya tadi ya disebutkan bahwa sistem navigasi burung ini tuh melibatkan protein khusus yang disebutnya itu kriptokrom pada mata kanan burung. Jadi ketika terkena cahaya, terutama cahaya biru saat senja gitu, si protein ini tuh menghasilkan elektron bebas yang kemudian bereaksi terhadap medan magnet bumi. Nah dari sini burung itu bisa melihat medan magnet dalam bentuk warna-warni, sehingga mereka itu seolah-olah punya kompos internal gitu. Jadi menurut Peter Hoare dari Oxford, medan magnet itu menyebabkan elektron dalam si krotokrom ini tuh bergoyang. Dan inilah yang membuat burung bisa tahu arah. Boleh di next? Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada navigasi kelelawar. Nah, jadi berbeda dengan burung ya, kelelawar itu jadi mengandalkan ekolokasi atau kita kenal sebagai sonar biologis. Nah, jadi si kelelawar ini tuh mengeluarkan suara ultrasonik. Lalu suara itu dipantulkan kembali oleh benda-benda di sekitarnya. Nah, jadi pantulan suara inilah yang mereka tangkap dan olah untuk mengetahui posisi benda, termasuk mangsanya. Jadi walaupun mereka itu terbang kan kalau misalkan kelelawar itu terbangnya itu atau mencari mangsa itu suka di malam hari gitu ya, di siang harinya tidur gitu. Jadi walaupun mereka terbangnya dalam kegelapan, mereka itu bisa menghindari rintangan dan dapat menangkap mangsa dengan sangat akurat. Contohnya itu kelelawar jenis Myotis lucifugus. Jadi Myotis lucifugus ini tuh bisa berburu nyamuk di gua gelap dengan mendeteksi pantulan suara dari serangga kecil, bahkan tanpa melihat secara langsung gitu. Boleh di next?
Nah, selanjutnya ada navigasi ikan salmon yang akan disampaikan oleh Sulistia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih pada Syama. Di sini Baik, terima kasih kepada Salma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai navigasi ikan salmon dan juga navigasi ikan hiu. Nah, yang pertama di sini ada navigasi ikan salmon terlebih dahulu. Yang pertama, mengandalkan indera penciuman untuk kembali ke tempat asalnya. Nah, untuk maksud di sini itu ikan salmon ini kan memiliki kemampuan yang luar biasa itu untuk mengenali bau sungai juga tempat mereka lahir gitu. Jadi mempunyai memori yang kuat. Lalu di sini juga ada memanfaatkan memori kimiawi air untuk navigasi, yang dimana mereka memanfaatkan memori kimiawi ini dari perairan tersebut untuk kembali ke lokasi asalnya ketika bermigrasi. Navigasi ikan salmon ini terutama digunakan selama proses migrasi dari laut kembali ke sungai, tempat mereka menetas untuk berkembang biak. Nah, selanjutnya ada navigasi hiu. Yang di sini yang pertama menggunakan medan listrik untuk mendeteksi mangsa. Medan menggunakan medan listrik untuk mendeteksi mangsa dan orientasi lingkungan. Lalu selanjutnya ada memiliki organ elektroreseptor bernama Apulae lorenzini. Ini terletak di kepala hiu. Nah, organ ini juga sangat sensitif terhadap sinyal listrik sekecil 0,5 miliar volt. Lalu organ ini juga terdiri dari adanya saluran poli yang mengandung gel polisakarida yang dimana penghantar listrik. Lalu fungsi ini juga bekerja seperti GPS alami. Nah, membantu hiu ini beradaptasi dengan arus laut dan medan magnet bumi. Sehingga kepala hiu ini memiliki sensitivitas listrik yang tertinggi. Lalu ada bioluminesensi, yang dimana beberapa jenis hiu ini dan pari juga memiliki organ penghasil cahaya untuk mengukur kedalaman laut dan sebagai mekanisme pertahanan diri juga. Lalu di sini juga ada mekanisme Apulae lorenzini, yang dimana organ ini mendeteksi medan listrik hewan pada bawah air, bekerja listrik seperti GPS alami untuk hiu, dan juga membantu hiu menyesuaikan diri dengan arus laut dan medan magnet bumi. Mungkin sekian dari Sulis kembalikan lagi kepada Syalma. Baik, terima kasih Sulis. Boleh di next. Selanjutnya, di sini ada navigasi pada kapal dan pesawat yang akan disampaikan oleh Yuni. Kepadanya di sini. Oke, baik, terima kasih banyak Selma. Sebelumnya mohon maaf teman-teman semuanya kalau misalkan di sini ada sedikit bising gitu ya. Selanjutnya di sini ada navigasi pada kapal dan pesawat dan sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman saya mengenai navigasi pada hewan. Nah, pada navigasi pada kapal dan pesawat ini tuh sebelum sistem navigasi buatan ditemukan, navigasi ini tuh dilakukan dengan cara melihat posisi dari benda-benda tata surya. Jadi bisa dilihat dari matahari, bintang, dan juga planet gitu ya sebelum ada sistem navigasi buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, ini tuh eh, dari navigasi yang seperti matahari, bintang, dan juga planet ini tuh mendapat suatu kendala gitu ya. Kalau misalkan cuacanya itu mendung gitu. Nah, berdasarkan dari navigasi pada hewan ini tuh berbasis medan magnet dan medan listrik yang dikembangkan navigasi untuk pesawat dan juga kapal terbang. Nah, kapal dan pesawat ini tuh dari sekarang ini tuh sudah ditemukan atau sudah dilengkapi dengan alat-alat canggih gitu ya. Jadi jadi kalau misalkan teman-teman melihat gitu ya dari pesawat sendiri itu nggak saling bertuburuk.
bertubrukan atau nggak saling bertabrakan ini tuh karena mereka tuh ada sistem navigasinya atau memiliki jalur tertentu. Di mana navigasi pada kapal dan pesawat ini tuh ada berbagai macam. Yang pertama ada peta gitu ya. Di mana peta ini tuh sebagai pelengkapan utama dalam suatu pelayaran pengembangan dua dimensi pada bidang datar. Keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi yang proyeksikan dengan perbandingan atau skala tertentu ini tuh dengan kata lain representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Nah, yang mempelajari dari pembuatan peta ini tuh disebut dengan kartografi. Selanjutnya yang kedua ada kompas. Kompas ini tuh sebagai perangkat yang memiliki petunjuk arah yang selalu menuju ke arah utara gitu ya. Nah, di kompas ini tuh diorientasikan pada posisi pada peta yang dapat ditentukan dengan melihat arah utara sampai selatan kompas yang dibandingkan dengan arah utara dari peta. Nah, kompas ini juga sebagai suatu sistem navigasi untuk mencari arah berupa sebuah panah petunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet secara akurat. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat kompas gitu ya, kan itu tuh ada dari petunjuk-petunjuk yang petunjuk magnetis tersebut gitu ya. Nah, kompas ini tuh yang memberikan rujukan arah tertentu sehingga membantu dalam bidang navigasi, yang dimana arah mata angin yang ditunjukkan dari kompas ini tuh dari bukan wilayah dari mata angin dari sebelah utara, selatan, timur, dan juga barat gitu. Selanjutnya ada GPS. Yang ketiga ada GPS. Nah, GPS ini tuh sebagai perlengkapan modern gitu ya untuk navigasi, yang dimana GPS ini tuh sebagai perangkat yang dapat mengetahui posisi koordinat bumi secara tepat dan dapat secara langsung menerima sinyal dari satelit gitu ya. Contoh sistem yang serupa dengan GPS ini tuh ada GLONASS Rusia, ada Galileo Uni Eropa, dan juga ada IRNSS dari India. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada sistem navigasi kapal dan pesawat yang selanjutnya itu ada radar atau radio detection and training, di mana radar ini tuh untuk mendeteksi kapal atau pesawat lain seperti cuaca atau awan yang dihadapi di depan pesawat atau kapal, di mana gelombang radio kuat yang dikirimkan dan sebuah penerima mendengar gempa yang kembali. Jadi ada gelombang yang dikirimkan gitu ya, dan sebuah penerima yang mendengarnya itu sebagai gema gitu dengan menganalisis sinyal yang dipantulkan. Nah, pemantulan gema ini tuh dapat ditentukan lokasinya dan kadang-kadang ditentukan juga jenisnya. Walaupun sinyal yang diterimanya tuh kecil, tapi radio sinyal ini tuh dapat dengan mudah dideteksi dan juga diperkuat. Radar ini juga bermanfaat dalam navigasi kapal laut dan juga kapal terbang modern yang digunakan untuk mendeteksi seperti kapal atau pesawat, cuaca atau awan yang dihadapi di depan pesawat atau kapal sehingga dapat menghindari dari bahaya tersebut. Kemudian yang kelima ada telegraf, di mana telegraf ini tuh sebuah mesin untuk mengirim dan menerima pesan pada jarak jauh menggunakan kode Morse dengan frekuensi gelombang radio. Jadi lebih memanfaatkan sandi Morse gitu ya, di mana sandi Morse ini tuh dapat digunakan dengan bantuan peluit, kemudian bendera, cahaya, dan ketukan Morse dengan frekuensi gelombang dari radio. Selanjutnya yang keenam ada sonar atau sound navigation and training, di mana sonar ini tuh eh, yang istilah awalnya tuh istilah Amerikanya tuh digunakan semasa Perang Dunia gitu ya, yang berarti penjalaran dan juga navigasi suara sebagai sebuah teknik yang menggunakan penjalaran suara dalam air untuk navigasi atau mendeteksi kendaraan air lainnya. Cara kerja dari perlengkapan sonar ini tuh yaitu dengan mengirim gelombang suara bawah permukaan dan kemudian menunggu untuk gelombang pantulan. Data suara yang dipancarkan ini tuh dipancar ulang ke operator melalui pengeras suara atau ditayangkan pada. Baik teman-teman, untuk materinya sudah disampaikan semua ya. Jadi kesimpulannya itu, sistem navigasi itu intinya adalah cara makhluk hidup atau manusia, hewan juga gitu ya, menentukan arah dan posisi biar sampai ke tujuan. Caranya itu kan navigasi
hewan itu punya navigasi alami seperti burung pakai medan magnet, kelelawar pakai suara, salmon pakai penciuman, hiu pakai listrik. Nah, sementara manusia sendiri itu pakai alat bantu seperti peta dan kompos. Kemudian ada GPS, ada radar, ada telegraf dan lain sebagainya gitu. Itu yang modernnya. Jadi intinya baik makhluk hidup, hewan gitu ya maupun manusia semuanya itu butuh sistem navigasi biar nggak casar gitu atau salah alamat dan bisa juga sampai tujuan dengan tepat. Oke, mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi diskusi, sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan disilahkan. Boleh yang mau bertanya dari setiap kelompoknya, langsung aja ajukan tangan, angkat tangan. Ayo teman-teman yang mau bertanya, disilahkan dari kelompok satu, 2, dan seterusnya. Boleh untuk setiap perwakilan kelompoknya disiapkan pertanyaannya dan juga diajukan pertanyaannya. Mau izin bertanya? Silakan. Ya, ya Pak. Enggak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemateri atau presenter hari ini. Saya Heronisa dari kelompok 4.
izin bertanya terkait materi sistem navigasi. Di saat ini kan kita semua itu sering banget pakai GPS atau Google Maps untuk cari alamat kan. Nah, tapi gimana kalau misalkan saat nyari alamat itu entah HP habis baterai, terus HP-nya mati gitu kan. Berarti kita nggak bisa ngelihat GPS lagi di handphone kan. Nah, menurut kalian tuh penting nggak sih belajar sistem navigasi alami seperti eh, ngelihat ngelihat arah mata angin atau posisi matahari atau tanda-tanda alam yang kayak dilakukan hewan-hewan gitu. Segitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kelompok yang lain, boleh ya yang mau bertanya, silakan. Ini pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya. Izin, izin bertanya. Silakan. Nama saya Niki Adam dari kelompok 6. Pertanyaannya yaitu, mengapa ikan salmon perlu bermigrasi dan apa peran GPS-nya? GPS lagi. Nah, itu teh. Bentar. Oh iya, apa peran sistem navigasi pada ikan salmon pada saat bermigrasi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk yang lainnya yang mau bertanya ya, boleh. Mau izin bertanya. Silakan. Baik, saya Mia dari kelompok 5 izin bertanya mengenai navigasi hewan. Tadi juga baca ya dari makalahnya, itu ada, ini pertanyaannya, kenapa hiu itu bisa mendeteksi 1,5 miliar volt dari hewan lain? Padahal tubuh hewan yang lain itu menghasilkan listrik yang sangat kecil gitu. Dari mana angka 1,5 miliar volt itu berasal gitu? Terima kasih, Shalma. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh disilakan. Oke, teman-teman, barangkali di teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mangga langsung open mic aja ya. Di sini udah ada Riko, silakan Riko. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Afika Fairuz dari kelompok 1. Izin bertanya masih menyambung sama pertanyaan dari sebelumnya gitu ya, pertanyaannya Mia. Untuk pertanyaan aku ini gimana caranya, cara kerja si tubuh hiu ini kan saat mendeteksi listrik itu bisa digunakan untuk membuat kayak alat bantu bagi orang yang tunanetra. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang mau bertanya, disilakan ya. Izin bertanya. Boleh.
Oke, perkenalkan nama saya Fitri Hairunisa dari kelompok 3. Izin bertanya mengenai sistem navigasi pada kelelawar. Tadi itu kan ada sempat dijelaskan ya bahwa navigasi kelelawar itu apa sih, ada yang dijelaskan spesifik gitu sih jenisnya. Nah, apakah sistem navigasi pada hewan yang sejenis itu bisa berbeda-beda gitu? Kalau misalnya iya, apa yang menyebabkannya dan bagaimana pengaruhnya itu terhadap kehidupan hewan tersebut? Mungkin sekian pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Udah teman-teman boleh yang mau bertanya silakan. Sambil menunggu pertanyaan yang lain mungkin ya, izinkan saya di sini untuk menjawab pertanyaan dari Khairunisa. Tadi kan pertanyaannya, di zaman sekarang kita semua bergantung banget sama GPS gitu buat cari alamat atau arah jalan. Tapi gimana kalau sinyal GPS-nya itu hilang atau habis baterai? Menurut kamu, penting nggak sih kita belajar sistem navigasi alami seperti melihat arah mata angin, posisi matahari, atau tanda-tanda alam kayak yang dilakukan hewan gitu? Baik, izin menjawab ya. Jadi jawabannya iya, penting banget ya. Jadi memang sekarang itu kita sangat bergantung sama yang namanya GPS. Entah itu buat cari alamat atau juga bisa untuk tracking paket sampai nyari tempat makan gitu ya. Tapi faktanya GPS itu bisa aja kayak tadi sinyal hilang, misalnya kayak kita lagi di gedung tinggi atau di hutan gitu ya. Kemudian baterai HP habis atau juga gangguan teknis atau sinyal satelit down. Nah, di situ pentingnya belajar sistem navigasi alami, kayak ngelihat arah mata angin lewat posisi matahari atau bintang, kemudian mengenali tanda-tanda alam misalnya seperti arah angin, bentuk lumut di pohon atau suara alam, atau juga bisa membaca peta gitu dan pakai kompas secara manual. Nah, jadi buktinya gitu ya hewan-hewan itu bisa survive gitu di alam bebas karena kemampuan navigasi alamnya. Misalnya tadi yang sudah dijelaskan, seperti burung bisa migrasi ribuan kilometer tanpa GPS, salmon bisa balik ke sungai asal pakai penciuman, kemudian kelelawar bisa navigasi di kegelapan lewat suara. Nah, jadi kalau kita belajar sedikit aja dari mereka, itu tuh bisa jadi skill bertahan hidup yang berguna banget. Apalagi buat yang suka naik gunung, camping, atau traveling ke tempat terpencil gitu. Jadi menurut saya, walaupun kita hidup di zaman teknologi gitu, jadi punya skill navigasi alami itu kayak backup plan yang wajib kita punya. Karena kita kan nggak pernah tahu gitu ya kapan teknologi itu bisa gagal gitu. Kayak tadi yang tidak ada sinyal atau sebagainya. Tapi alam kan selalu bisa kita andalkan gitu. Asal kita tahu caranya. Seperti itu. Bagaimana Heronisa? Apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Boleh ya untuk teman-teman yang mau bertanya? Silahkan. Sambil menunggu yang mau bertanya, mungkin di sini ada Sulis yang akan menjawab pertanyaan dari Niki. Disilahkan. Baik, di sini Sulis akan menjawab pertanyaan dari Niki yang dimana pertanyaannya itu kenapa ikan salmon ini bermigrasi, terus apa peran navigasi ikan salmon. Nah, yang dimana kenapa sih gitu ya ikan salmon ini perlu migrasi dari sungai ke laut, dari laut ke sungai. Nah, yang dimana pada migrasi ini ikan salmon ini ada beberapa kepentingan. Yang pertama ada reproduksi, pertumbuhan, dan juga siklus hidup alami. Nah, pada reproduksi, salmon ini bermigrasi dari laut ke sungai, tempat mereka dilahirkan untuk bertelur. Nah, sungai air tawar ini menyediakan kondisi yang ideal dan juga stabil untuk perkembangan telur dan larvanya, seperti suhu air yang stabil dan juga predator yang lebih sedikit dibandingkan di air laut. Terus yang kedua di sini ada pertumbuhan. Nah, setelah menetas untuk
telurnya tadi, salmon muda ini tinggal di sungai untuk beberapa waktu sebelum bermigrasi ke laut, yang dimana terdapat lebih banyak makanan dan juga ruang untuk tumbuh hingga dewasa nanti. Terus yang ketiga di sini ada siklus hidup alami. Nah, migrasi ini adalah bagian siklus hidup alami dari ikan salmon itu sendiri. Saat bertelur, sebagian besar salmon mati. Salmon dewasa itu mati. Jadi, siklus ini membantu menjaga ekosistem sungai dengan menyediakan nutrisi dari tubuh ikan salmon yang mati tersebut. Nah, lalu apa sih peran navigasi pada ikan salmon? Yang pertama di sini ada penciuman, terus ada navigasi magnetik dan juga penunjuk visual dan arus laut. Untuk penciuman di sini salmon memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan dapat mengingat bau yang unik sungai asal mereka. Jadi, dan juga kan telah disebutkan sejauh mereka bermigrasi, tapi kelihatan sejauh mereka bermigrasi dan selama mereka tinggal di laut gitu ya, tapi mereka bakalan balik lagi ke tempat asal mereka lahir. Nah, untuk salmon ini tuh mengandalkan indera penciumannya itu sendiri. Jadi mereka itu dapat mengingat bau yang digunakan saat mereka mendekati wilayah pemijahan. Nah, lalu yang kedua di sini ada navigasi magnetik. Saat berada di laut, salmon diyakini menggunakan medan magnet bumi seperti kompas alami untuk membantu orientasi dan juga arah migrasi. Dan yang terakhir di sini ada petunjuk visual dan arus laut. Mereka juga memanfaatkan arus laut, posisi visual untuk menavigasi perjalanan panjang untuk kembali ke sungai asalnya itu sendiri. Mungkin sekian dari Sri kembalikan lagi kepada Shana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Niki, apakah sudah terjawab? Terjawab, terima kasih. Baik. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain dari teman-teman, di sini Yuni akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Kepadanya di Oke, baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya izin konfirmasi terlebih dahulu untuk pertanyaan dari Fitri gitu ya. Untuk pertanyaannya itu, apakah sistem navigasi pada hewan yang tadi sudah disebutkan kayak seperti hiu, kelelawar, ataupun yang lainnya gitu ya, bisa berbeda-beda? Apa yang menyebabkan dan bagaimana pengaruh terhadap kehidupan hewan tersebut? Oke, mungkin itu untuk pertanyaannya. Nah, untuk jawabannya sendiri, sistem navigasi pada hewan-hewan tersebut tuh tentu berbeda gitu ya, di mana sistem navigasi pada hewan ini tuh disesuaikan juga dengan lingkungannya gitu, dengan kondisi lingkungannya seperti hiu dan juga ikan pari kan itu lingkungannya tuh di laut ya. Otomatis untuk sistem navigasi utamanya itu seperti elektrolokasi dan juga magnetoresepsi. Kemudian contoh lainnya itu ada kelelawar. Nah, kelelawar ini tuh kan lingkungannya tuh kayak udara malam gitu ya, karena kelelawar ini tuh kan suka keluar malam-malam gitu ya. Nah, untuk sistem navigasinya itu ada ekolokasi atau sonar biologis. Kemudian ada seperti burung juga, itu juga udara atau atmosfer, dan sistem navigasinya itu kan juga tentu berbeda gitu ya, ada magnetoresepsi. Nah, itu mungkin untuk contoh-contohnya. Jadi sistem dari navigasi mereka tuh berbeda-beda gitu ya. Nah, penyebab yang perbedaan itu tuh disebabkan yang pertama tuh bisa dengan lingkungan hidupnya, karena lingkungan hidup dari masing-masing hewan itu tuh kan berbeda gitu ya. Seperti dari hewan laut seperti ikan hiu dan juga ikan pari ini tuh kan sulit menggunakan penglihatan karena airnya itu bisa keruh gitu sehingga mereka mengandalkan medan listrik ataupun medan magnet. Kemudian faktor yang kedua tuh ada kebutuhan spesifiknya. Semisal dari burung migrasi ini tuh butuh sistem yang bisa digunakan jarak jauh gitu ya. Yang mereka itu mengandalkan medan magnet bumi dan juga posisi bintang. Faktor yang ketiga ada evolusi dan juga adaptasi. Nah, selama jutaan tahun ini tuh hewan mengembangkan sistem navigasi yang memberi keuntungan bertahan hidup di habitatnya.
Kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih pengaruh dari pengaruhnya itu terhadap kehidupan hewan tersebut gitu ya. Tentu ada pengaruhnya gitu ya. Yang pertama tuh seperti hiu ini tuh untuk mencari mangsa gitu, mencari mangsa ini tuh bisa dilihat dari hiu tuh mendeteksi sinyal listrik dari ikan, kelelawar juga melacak serangga dengan suara gitu. Kemudian yang kedua tuh bisa menghindari predator. Hewan darat kecil ini tuh bisa mendeteksi dari getaran, ikan juga bisa mengenali dari medan airnya gitu. Selanjutnya ada migrasi dan perkembangbiakan. Burung seperti burung, ikan salmon, dan penyu laut ini tuh menggunakan navigasi untuk kembali ke tempat lahirnya. Dan yang terakhir ada komunikasi sosial, di mana paus ini tuh menggunakan navigasi suara untuk berkomunikasi ribuan kilometer. Jadi sistem navigasi hewan ini tuh tentu berbeda-beda gitu ya, penyebabnya itu tadi sudah disebutkan seperti lingkungan, kebutuhan tahan hidup dan juga seleksi alam. Dan dampak terhadap kehidupannya hewan juga kan pasti berdampak gitu ya, seperti menentukan cara mereka berburu, bermigrasi dan juga bahkan bertahan dan berkembang biak karena disesuaikan dengan lingkungan yang mereka tempati. Mungkin cukup sekian untuk jawabannya kepada Fitri. Gimana? Sudah terjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin dicukupkan sekian, dikembalikan lagi ke Syawal. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang belum bertanya dari perwakilan masing-masing kelompoknya. Disilahkan ya. Izin bertanya. Silahkan. Baik, saya Safitri dari kelompok 8. Izin bertanya, apakah perubahan lingkungan yang cepat akibat aktivitas manusia seperti bendungan, polusi cahaya, atau perubahan medan magnet dari infrastruktur dapat mengganggu sistem navigasi dari ikan jangka panjangnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada yang lainnya boleh ya, yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, silahkan. Saya Rida Astria dari kelompok 7. Nah, izin bertanya, apakah ada gitu kasus di mana sistem navigasi hewan menunjukkan kegagalan atau kesalahan? Eh, Nah, apa gitu yang bisa kita pelajari dari kesalahan tersebut mengenai ketahanan dan batas kemampuan dari sistem navigasi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang lainnya boleh yang mau bertanya.
Silakan untuk Sinta Rizkiani. Baik, apakah suara saya berkembang? Baik, izin bertanya untuk sebentar. Kan tadi tuh ikan hiu sama ikan pari itu bisa mengeluarkan cahaya sendiri ya di laut, di dalam laut gitu. Nah, eh ap- dicat aja ya. Iya, silahkan. Sambil menunggu, mungkin ya langsung saja di sini Yuni akan menjawab pertanyaan dari Rida. Kepada Yuni, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin mau konfirmasi terlebih dulu ya terkait pertanyaannya. Pertanyaan dari Dida itu, apakah ada kasus di mana sistem navigasi hewan menunjukkan kegagalan atau kesalahan yang signifikan dan apa yang bisa kita pelajari dari insiden-insiden tersebut mengenai ketahanan dan batas kemampuan sistem tersebut. Nah, tentunya gitu ya, pasti ada aja gitu ya yang kesalahan navigasi karena beberapa faktor juga. Semisal nih ada burung migrasi tersesat di mana atau dinamakan dengan misorientation atau burung migrasi tersesat ini tuh pernah terjadi di Amerika Utara gitu ya, di pantai timur Amerika Utara ini tuh di mana burung penyanyi muda seperti warbler terbang ke arah yang salah saat migrasi musim gugur. Nah, penyebab yang diduganya tuh gangguan medan magnet bumi seperti badai geomagnetik, kemudian ada polusi cahaya kota besar yang mengacaukan navigasi berbasis bintang, ada perubahan iklim mempengaruhi musim dan arah angin. Nah, pelajaran dari kasus tersebut ini tuh sistem navigasi burung peka terhadap cahaya dan medan magnet dan bisa terganggu oleh perubahan lingkungan modern gitu ya. Jadi pasti ada aja dari faktor-faktor seperti lingkungannya. Kemudian yang kedua tuh ada paus dan lumba-lumba yang terdampar massal gitu ya, di mana kasus ini itu pernah terjadi yang pertama tuh di pantai Farewell Spit di Selandia Baru. Itu tuh salah satu titik stranding massal paus pilot terbanyak di dunia. Kemudian ada yang kedua di Madagaskar di tahun 2008 itu tuh ada kurang lebih dari 100 paus melon hidup terdampar setelah aktivitas senior militer gitu ya. Penyebab yang diduga dari paus tersebut tuh yang pertama tuh ada pantai Landia yang membingungkan sonar paus, kemudian ada sonar militer atau komersial yang mengganggu sistem ekolokasi dari si paus tersebut, dan juga faktor selanjutnya itu seperti gangguan medan magnet bumi lokal. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil ini tuh paus dan juga lumba-lumba ini tuh sangat bergantung pada suara dan magnet, tapi itu juga bisa rusak gitu oleh teknologi buatan manusia. Yang dimana tadi penyebab-penyebab kenapa dari paus dan lumba-lumba ini terdapat tuh ya karena penyebab dari manusia itu sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya ada tukik atau anak penyu gitu ya yang salah arah di mana pernah terjadinya tuh di pantai Florida AS yang banyak tukik
berjalan ke arah jalan raya akibat lampu hotel dan lampu jalan gitu. Mungkin teman-teman pernah ngeliat gitu ya, banyak anak penyu yang ngelewatnya itu malah ke yang ke arah jalan raya gitu, bukan ke laut bebas gitu. Kemudian ada di Bali dan Lombok, Indonesia. Nah, si tukik ini tuh kadang tidak menemukan laut karena cahaya buatan di pesisir wisata. Nah, penyebabnya itu cahaya buatan lebih terang dari cahaya alami di laut, kemudian hilangnya garis pantai alami karena pembangunan menghilangkan orientasi visual. Pelajaran yang dapat kita ambil ini tuh seperti navigasi visual alami tukik yang sangat mudah terganggu cahaya manusia, di mana program konservasi kini itu mewajibkan penggunaan lampu kuning redup di pantai peneluran gitu ya. Kemudian kasus terakhir mungkin ya yang bisa saya sampaikan yang selanjutnya ada lebah kesulitan navigasi pulang, di mana lokasinya tuh pernah terjadi di Eropa dan Amerika Utara dengan nama fenomena colony collapse disorder, di mana penyebab dari si lebah ini tuh bisa disebabkan oleh pestisida yang merusak kemampuan navigasi otak lebah, kemudian disebabkan juga oleh gangguan medan magnet dan gelombang radio yang dicurigai berperan gitu ya. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari navigasi tersebut tuh bahwasanya navigasi lebah ini tuh sangat bergantung pada kompas matahari dan medan magnet, pestisida dan populasi elektromagnetik yang berisiko besar pada polinator yang penting. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Rida gimana?